Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari saat ini kita memuliakan nama Tuhan. Juga kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita saat ini memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 9, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patut aku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku pujikan. Haleluya, haleluya. Jangan engkau pertaruhkan nasib kepada insan yang fana. Juga bangsawan yang paling baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih atas pemeliharaan yang senantiasa Engkau lakukan di tengah kehidupan kami, sehingga hidup kami terpelihara. Dan pada saat ini, Engkau perkenankan kami untuk memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sabda-Mu menjadi bukti daripada pemeliharaan yang sudah senantiasa Tuhan lakukan kepada kami, sehingga saat ini kami pulih mendengarkan dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon Engkau juga berkenan senantiasa memelihara hidup kami dengan firman-Mu, sehingga saat ini kiranya Engkau berkenan memberitakan akan kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami Engkau terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari, yang itu adalah kehendak. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sejenak saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Adapun firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Keadaan rendah dan keadaan kaya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebentar kita akan menghayati firman Tuhan dengan tema bukan karena harta, tapi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, telah menjadi suatu kenyataan, suatu realitas yang tidak dipungkiri dalam kehidupan ini, bahwa kekayaan menjadi ukuran status sosial seseorang di dalam masyarakat. Semakin kaya seseorang, semakin tinggi status sosialnya dalam komunitas tertentu. Maka tidak heran jika ada orang yang berpendapat, orang yang beranggapan bahwa uang dapat membeli segalanya, termasuk nilai dan harga diri. Kekayaan membuat orang dapat memperoleh apapun dan melakukan apapun. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Yakobus di dalam bacaan saat ini menyinggung juga soal status sosial seseorang, di mana di sini disebutkan secara khusus keadaan rendah dan keadaan kaya. Surat ini ditujukan kepada umat Kristen Yahudi yang ada di perantauan, yang saat itu sedang mengalami berbagai ketidaknyamanan hidup, yaitu adanya pencobaan-pencobaan sebagai ujian iman. Adalah sangat mungkin saat itu mereka mengalami tekanan karena kedudukan dan status sosial mereka yang rendah oleh berbagai pihak, baik oleh penguasa maupun orang-orang yang berlaku sewenang-wenang karena memiliki jabatan, karena memiliki kekayaan. Kondisi orang Kristen Yahudi di perantauan saat itu sedang memprihatinkan.
Inilah yang menggugah Yakobus untuk memberikan keteguhan iman melalui pengajaran yang penting bagi orang Kristen Yahudi di perantauan pada saat itu. Pengajaran yang penting yang disampaikan kepada orang Kristen Yahudi di perantauan yang sedang mengalami berbagai pencobaan juga termasuk ketika karena status sosial mereka yang rendah, lalu oleh berbagai pihak, secara khusus oleh penguasa dan orang-orang yang berlaku sewenang-wenang karena mereka memiliki jabatan dan kekayaan, Yakobus mengingatkan bahwa mengandalkan kekayaan untuk bermegah pada kedudukan yang tinggi adalah suatu kekeliruan hidup. Kekeliruan yang besar. Sebab Tuhan dapat mengubah kedudukan seseorang, status seseorang menurut ukuran kehendaknya. Pada ayat yang ke-9 dan 10. Baiklah saudara-saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Dengan kata lain, kedudukan seseorang di mata Tuhan bukan ditentukan dari kekayaannya, melainkan Tuhan. Jadi, status manusia di hadapan Tuhan bukan terletak kepada harta, jabatan, atau kedudukan, tetapi Tuhan. Sebab harta dan kekayaan itu akan lenyap. Namun harta yang abadi, yang tidak akan lenyap, yang akan membuat status manusia di hadapan Tuhan itu tinggi, harta yang abadi, yaitu Yesus Kristus. Memiliki Kristus, beriman kepadanya adalah kekayaan yang tak terukur. Yang dengan itu kedudukan kita menjadi tinggi di mata Tuhan. Walaupun mungkin kita minim harta, kita tidak punya jabatan, kita tidak punya kedudukan. Tuhan yang menentukan. Marilah kita mengukur segala sesuatu bukan melalui harta, bukan melalui kekayaan, bukan melalui kedudukan ataupun jabatan seseorang. Kedudukan seseorang di hadapan Tuhan diukur bukan dari pangkat, diukur bukan dari kekayaan, karena semua itu fana.
Oleh sebab itu, milikilah harta yang abadi. Milikilah Tuhan. Karena Tuhan, harta yang paling berharga. Bukan harta, tetapi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga, terima kasih atas sabda-Mu yang Engkau taburkan kepada kami saat ini, yang mengingatkan kepada kami untuk kami memiliki harta yang abadi. Bukan bukan kekayaan, bukan jabatan, itu harta abadi. Tetapi Tuhan Yesus, itulah harta yang abadi. Maka ketika kami saat ini hidup percaya kepada Tuhan Yesus, berarti memiliki Tuhan. Harta yang tidak terukur, harta yang tidak ternilai, harta yang sangat berharga. Inilah yang akan membuat kami di hadapan Tuhan memiliki status yang tinggi. Sekalipun kami minim harta, kami minim jabatan. Terima kasih Tuhan atas firman yang menerangi kehidupan yang kami jalani. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun Engkau tempatkan. Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Terlebih pada saat ini di tengah pandemi COVID-19. Engkau jaga akan jasmani raga dari umat-Mu, sehingga terbebaskan dari virus corona. Kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dengan berbagai penyakit yang dideritanya. Melalui usaha dan upaya yang dilakukan, kiranya Engkau berkenan campur tangan, sehingga Engkau memakai dokter, obat, peralatan yang digunakan sebagai sarana Engkau memberi kesembuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu, Engkau mampukan untuk terus beraktivitas sekalipun di tengah pandemi COVID-19, sehingga tugas panggilan mulia yang Engkau berikan, memelihara, membangun iman, akan terus berjalan. Umat-Mu merasakan kasih dan pemeliharaan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau senantiasa menghadirkan damai sejahtera melalui aktivitas dan kepemimpinan pemimpin bangsa kami. Kami mohon ampun apabila ada dosa di dalam kami berdoa saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 392. Kita nyanyikan bait yang ketiga sebagai penutup persekutuan pada malam hari ini. Ku berbahagia.
serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku